Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Imam Al-Farizi, NPM 2011030220, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, kelas F, mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Materi yang akan saya sampaikan adalah kekuasaan Daulah Saljuk. Langsung saja ke materi yang pertama. Dinasti Saljuk merupakan kelompok bangsa Turki yang berasal dari suku Rus. Dinasti Saljuk dinisbatkan kepada nenek moyang mereka yang bernama Saljuk bin Tukak atau Dukak. Negeri asal mereka terletak di kawasan utara Laut Kaspia dan Laut Aral. Dan mereka memeluk agama Islam pada akhir abad keempat dan lebih kepada mazhab Sunni. Perkembangan dinasti Saljuk dibantu oleh situasi politik di wilayah Transoksania. Pada saat itu, terjadi persaingan politik antara dinasti Samaniyah dengan dinasti Haniyah. Dalam persaingan ini, Saljuk cenderung untuk membantu dinasti Samaniyah. Ketika dinasti Samaniyah dikalahkan oleh dinasti Hasnawiyah, Saljuk menyatakan memerdekakan diri. Tugrul memproklamasikan berdirinya dinasti Saljuk pada tahun 432 Hijriah. Dinasti ini mendapat pengakuan dari Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Dinasti kepemimpinan Tughrul Bek inilah pada tahun 1055 Masehi, dinasti Saljuk memasuki Baghdad menggantikan dinasti Buwayhi. Sebelumnya, Tugrul berhasil merebut daerah Marwa dan Naisabur dari kekuasaan Ghaznawi, Balkh, Jurjan, Tabaristan, Hawaris, Rai, dan Isfahan. Pada tahun ini juga Tugrul Bek mendapat gelar dari Khalifah Abbasiyah dengan Rak al-Daulah Yamin Amir al-Mu'minin. Meskipun Baghdad dapat dikuasai, namun tidak dapat dijadikan pusat pemerintahan. Tugrul Bek memilih kota Naisabur dan kemudian kota Rai sebagai pusat pemerintahan. Dinasti-dinasti ini sebelumnya memisahkan diri. Setelah ditaklukkan, dinasti Saljuk kembali mengakui kedudukan Baghdad. Bahkan, mereka menjalin keutuhan dan keamanan Abbasiyah. Setelah pemerintahan Tugrul Bek 455 Hijriah, Daulah Saljuk berturut-turut diperintah oleh 1 Alp Arslan pada tahun 455 sampai 465 Hijriah, kedua Maliksyah 465 sampai 485 Hijriah, ketiga Mahmud Al-Ghazi 485 sampai 487 Hijriah, keempat Barkiyaruk, kelima Maliksyah II, keenam Abu Syuja Muhammad, ketujuh Abu Harith Sanjar. Perkembangan pengetahuan pada masa dinasti Saljuk. Ilmu pengetahuan mulai berkembang dan mengalami kemajuan pada masa pemerintahan Maliksyah bersama Perdana Menterinya, Nizam al-Mulk. Nizam al-Mulk inilah yang memprakarsai berdirinya madrasah atau universitas Nizamiyah pada tahun 1065 Masehi dan madrasah Hanafiyah di Baghdad. Nizam al-Mulk ini adalah seorang yang ahli dalam berbagai disiplin ilmu seperti ilmu agama, pemerintahan, dan ilmu pasti. Pada masa inilah lahir ilmuwan-ilmuwan muslim seperti Abu Hamid al-Ghazali dalam bidang teologi, Farid al-Din al-Attar, dan Umar Khayyam dalam bidang sastra dan matematika. 1. Pendirian Madrasah Nizamiyah. Madrasah Nizamiyah adalah sebuah lembaga pendidikan yang didirikan tahun 457 sampai 459 Hijriah oleh Nizam al-Mulk dari dinasti Saljuk.
Nizam al-Mulk adalah pelopor berdirinya Madrasah Nizamiyah dan juga madrasah-madrasah yang lain di bawah kekuasaan dinasti Saljuk. Madrasah Nizamiyah di Baghdad merupakan madrasah yang pertama kali didirikan oleh Nizam al-Mulk pada bulan Zulhijjah tahun 457 Hijriah yang diarsiteki oleh Abu al-Safi. 2. Pengaruh Madrasah Nizamiyah. Madrasah Nizamiyah telah banyak memberikan pengaruh terhadap masyarakat, baik bidang politik, ekonomi, maupun bidang sosial, keagamaan. Nizam al-Mulk sebagai pejabat pemerintahan memiliki andil besar dalam pendirian dan penyebaran madrasah. Kedudukan dan kepentingannya dalam pemerintah merupakan sesuatu yang sangat menentukan. Dalam batas ini, madrasah merupakan kebijakan religius politik penguasa. Jatuhnya Baghdad. Kehancuran Daulah Abbasiyah sudah terlihat pada masa-masa awal. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi kehancuran Daulah Abbasiyah, yaitu faktor internal seperti perebutan kekuasaan, munculnya dinasti kecil yang memperdekatkan diri, kemerosotan dalam bidang ekonomi, serta munculnya aliran-aliran sesat dan fanatisme keagamaan. Di samping faktor internal tersebut, faktor eksternal juga tidak kalah penting dalam mewujudkan kehancuran Daulah Abbasiyah, seperti perang salib dan serangan dari tentara Mongol yang meluluhkan Baghdad. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.